Halo sahabat kuliner, ketemu lagi dengan saya Indra Eskom di channel kesayangan kita Kuliner TV. Channel yang membahas semua hal tentang kuliner yang tidak ada di channel lain-lainnya. Oleh karena itu, segera subscribe agar sahabat-sahabat kuliner tidak ketinggalan berita-berita terupdate, terunik, dan terkece, terkeren, dan lain-lainnya lah yang tidak ada di channel lainnya. Oke, langsung aja. Hari ini kita diminta oleh salah satu subscriber kita untuk membahas produk yang sedang viral. Mau tahu produknya apa? Ini dia. Nah, sahabat kuliner, ini rasa-rasanya kita dikirimin sama... Oh iya, sebelumnya terima kasih dulu ya untuk subscriber kita, Pak Dedi, yang udah baik hati kirimin untuk kita review sejujur-jujurnya. Bahkan Pak Dedi juga minta kita bahas modalnya gimana, karena dia tahu di Kuliner TV kita membahas semua hal tentang yang tidak ada channel lainnya. Dengan saya Indra Eskom pastinya. Kita akan mulai bikin ya. Ini agak aneh sih ya, soalnya kalau kita beli ini mahal sekali loh, sahabat-sahabat kuliner. Ini harganya yang kita cek ya di salah satu marketplace yang populer di Indonesia, 4 rasa ini kalau saya cek itu 135.000 dikirim dari Bandung. Kalau belum termasuk biaya kirim loh. Berarti kalau saya hitung satu pack ini itu hampir 35.000 sahabat kuliner. Padahal yang kita tahu rasa-rasa yang umumnya saat ini pop mie itu cuma dihargain 5.000, 6.000, bahkan 7.000 paling mahal. Oke, kita langsung aja kita rebus ya, kita masak. Oh iya, sahabat kuliner, ada informasi penting nih. Ini kan ada cilok ya, memang unik sih ya. Cilok ini tidak ada di brand-brand lain. Di Asia ada. Cuman yang anehnya, cilok ini dia memberikan saran penyajian untuk digoreng atau direbus, dikocok pakai telur. Kan ribet ya. Kita beli mie instan itu buat langsung taruh air panas ya, tunggu 3 menit, selesai. Ini disarankan untuk direbus lagi atau digoreng. Ini ribet banget nih, nggak ekonomis banget. Penasaran nggak? Kita coba ya, kita coba yang kita rebus dan yang kita langsung masukin. Oke, kita cek. Oh, cilok ada 2 nih. Yang satu nanti kita rebus, yang satu kita langsung seduh. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai sekarang. Yang mana dulu nih? Oh ya, ini menarik nih. Di sini cara penyajiannya itu sama seperti ini. Kita coba yang mie tek-tek ya, mie tek-tek. Ini saya bingung nih, mie tek-tek ini kuah atau rebus? Mungkin kalau ada sahabat kuliner yang tahu di komen di bawah ya. Saya bingung ini kuah atau rebus. Tidak ada informasi apakah kuah, apakah rebus. Cara penyajian di sini agak unik karena untuk masukin mie, bumbu dan lain-lain, siapkan air panas. Dia suruh siapin dulu nih. Air panas 150 ml, dia suruh tuang airnya ke dalam cup. Ditutup selama 5 menit. Nih tutup 5 menit nih. Udah tutup, buka tutupnya. Ketika sudah 3 menit lalu aduk. Berarti udah tutup 5 menit, suruh tunggu lagi 3 menit. Ini kelamaan nih, keburu lapar, keburu kenyang kita jadinya nih ya. Kemudian tutup kembali selama 2 menit. Jadi total bikin ini 10 menit loh sahabat kuliner. Ini sih udah mahal, lama. Bikin greget, belum tentu enak. Kita coba ya. Kita coba dari mie tek-tek dulu nih. Kita mau tahu kering atau basah. Kita udah siapin air panas, nanti kita pakai air seduhan langsung. Ini packingnya, saya lihat packing ini masih manual loh. Sekarang kan banyak kayak mie umum itu dia pakai mesin apa tuh bahasanya, string tunnel, nanti dilihat di atas ini. Ini kalau ini saya lihat dia pakainya manual, pakai hair dryer karena ini terlalu konvensional sekali ya. Ini kenapa ya? Mahal-mahal tapi nggak dimodalin gitu kan, sayang. Ini kalau saya lihat dari pengamatan secara manual ya, tapi kan saya belum lihat tempat produksinya. Terus dia punya expired, yang dikirimin ini expirednya tahun bulan 7 2019. Saya juga nggak tahu dari mana datanya, apa dia asal buat atau apa. Dalamnya ada kriuk-kriuk, ada bumbu bawang. Ini garam sama cabai harusnya, sendok. Oh, kalau sendok berarti ini asumsinya kuah ya. Ini kuah. Mie-nya menurut saya ini mie-nya emang lain sih ya, unik. Karena ini mie tipis. Dari pengalaman saya juga harusnya nih alat yang dipakai nih alat yang sederhana ya. Ngesilnya aja nih, lihat sahabat kuliner. Ini kayaknya masih pakai lilin kayak ini. Untuk packing sih jujur nggak sesuai dengan harganya sih menurut saya ya. Untuk packagingnya jelek sekali. Harusnya sih kalau pack yang begini dia melempem mie-nya karena bocor dia. Karena dia nggak kuat. Harusnya pakai apa sih?
Yang benar itu menurut saya pakai hand sealer atau continuous band sealer itu yang jalan-jalan. Mungkin dikasih di atas ini, nanti kita kasih gambar dan kalau mau linknya alatnya seperti apa dan videonya. Oh, ada norinya. Ini nori juga nggak niat nih, nggak ikhlas nih. Ini seperti sama kayak teman-teman kita yang apa review bener-bener. Wah, ini sih nggak ikhlas kasihnya. Kita coba ya, ini kita coba mentahnya. Bener, melempem. Dari rasa mentahnya nggak enak. Kalau kita coba mie yang nasional itu mentahnya aja garing. Cobain deh, sahabat kuliner. Ini saya nggak rekom deh. Kita coba ya, masuk ya. Kita gunting, mana gunting? Aduh. Di sini instruksinya kan kita masukin semua. Masukin sekarang air ya. Di sini sih tulis 150 loh. Makanya jadi hambar mungkin ya. Makanya banyak yang review katanya hambar rasanya. Hambar. Pokoknya packingnya itu jelek banget dah. Kalau sahabat-sahabat kuliner yang mau beli atau apa, menurut saya pertimbangin dulu. Ini kita coba. Nih, sealnya aja lihat. Sealnya aja jelek kali, jelek banget tuh lihat. Miring. Jauh lah ini, jauh ini saya yakin dia bikinnya home industry. Kita dukung channel ini ada untuk dukung industri UMKM untuk maju. Tapi ya nggak dengan cara semahal ini juga gitu loh. Kasihan UMKM maju tapi yang belinya kagak ada, kan nggak maju-maju nanti. Kita coba. Karena saya diminta sama subscriber kita untuk review jujur ya, saya ngomong apa adanya loh. Kita udah capek lah sama hoax atau yang bohong-bohong itu. Kita coba ngomong apa adanya. Ini unik nih ya, dia bilang ini saya rasa teman-teman kita yang nge-review kenapa bilang hambar, karena ini nih. Dia bilang harus masukin air 150 ml. Tapi kalau kita lihat ukuran ini dan kita ukur dengan ukuran yang tipis ini, kalau benar ya, ini saya rasa salah sih. Cuma kalau benar ini lebih dari 200 ml loh, sahabat kuliner. Makanya hambar. Dicoba deh, nanti kalau memang ada yang punya, belum sempat makan, coba tes. Bener nggak 150 masukin sesuai takaran. Kalau menurut saya udah pasti over lebih. Oke? Air panas, mana air panas? Nah, ini kita masukin airnya. Di sini kan ada takarannya ya, sahabat kuliner ya. Tapi seperti saya bilang, saya sih nggak yakin 150. Saya yakin ini kurang lebih 200, ya kan? Boleh dicoba. Nah, jadi saya cuman menggunakan feeling saya, sepengalaman saya sebagai pakar kuliner, kita menggunakan air kurang lebih 150. Jadi kurang lebih segini ya. Kurang lebih. Jadi teman-teman kita kan sudah review dan komennya adalah hambar segala macam. Nah, kita sudah tahu itu, makanya kita harus antisipasi. Setelah 5 menit kita aduk-aduk lagi. Jadi kita tunggu sekitar 5 menit. Sekilas yang saya komen sebelum saya cobain adalah, yang saya kritisi adalah packingnya. Kita tidak nyalakan siapapun, entah ini brandnya si ambasadornya siapa, mereknya apa, atau pabrik yang produksi siapa. Kita tidak nyalain siapapun. Yang kita sesalkan adalah produk ini nggak murah. Produk ini mahal, dan yang buat adalah saya yakini adalah perusahaan UMKM. Maksudnya perusahaan yang perlu kita kembangin. Tapi sayang, ini kan diproduksi banyak massal ya, masyarakat Indonesia khususnya. Packingnya ini QC-nya benar-benar menurut saya tidak dijaga. Ya terlalu manual. Manual tidak apa-apa, tapi tolong dijaga. Ini kan terlalu lubang, terlalu banyak ya. Nah, ini sangat rentan untuk masuk bakteri atau bahkan angin, udara gitu. Karena kan bakteri ada di udara loh, sahabat kuliner. Akhirnya membuat produk ini tidak higienis menurut saya. Nah, ini udah kurang lebih 5 menit, lihat. Sudah mekar. Setelah berapa menit tadi? 5 menit ya, 5 menit. Terus minta diaduk, dia minta diaduk nih mie tek-tek. Mie tek-tek kok warnanya begini ya? Mie tek-tek bukan pakai kecap ya? Bau udang, kayak bau rebon. Mungkin dia pakai rebon kali ya, biar enak-enak gitu ya. Ngaduk, terus dia minta habis diaduk nih, ditutup lagi. Kapan makannya? Cobain dikit. Hambar. Padahal air sudah dikit loh. Cuma rasanya agak pedas-pedas dikit gitu doang. Oke, kita tunggu lagi. Tutup 2 menit. Habis 2 menit baru makan. Saya udah kelaparan ini. Nah, menu kedua. Sambil nunggu, kita makan yang udah siap kayaknya. Udah lapar saya. Saya udah gak nafsu makannya. Kenapa gak nafsu? Kok jadi melar ya? Ya ini sudah pasti kelamaan rendam. Cuman instruksinya 10 menit loh. Oke, sahabat kuliner, silahkan saya makan. Cobain kuahnya dulu.
Saya makannya kayak mie bubur. Lembek banget, bahkan saya nggak usah gigit, saya mulut aja habis dia. Karena kelamaan. Yang paling berasa cabenya. Agak hambar ya, karena lidah Indonesia kan butuhnya agak asin-asin gitu. Ini agak hambar. Bener, ini cuma rasa cabenya doang. Sama mie yang sudah lembek. Kalau ini harga mie-nya katakan umum ya 5.000, 6.000, 7.000, saya masih bisa terima. Cuma ini kita harus sadar harga itu 35.000. Ada mie yang dari import dari Korea, dari mana apa namanya tuh, itu tuh 15.000, 20.000 itu lebih nikmat. Pedesnya, gurihnya, udahlah. Saya coba yang lain biar saya bisa makan. Sekarang ini ya, ini dari 3 menit loh. Cilok. Bukan, cilok biarnya rendam, dia kan suruh rebus, kita rendam yang lama. Ini dari 5 menit kita aduk. Ini kalau dari tampilan sih ya, harusnya kelihatannya sih lebih enak ya. Ya kayaknya sih, cuman masalahnya merah ini apa saya nggak tahu. Kita aduk, tutup lagi, tunggu 3 menit. A few moments later. Oke, berikutnya. Ini udah 5 menit nih. Rasa pedesnya mampus nih. Nah ini masih mendingan nih, mie yang atau melar. Ini kalau tadi kuahnya kan nggak sesuai yang petunjuk sana ya. Saya kira-kira kurang lebih 100 sampai 120 mili lah kurang lebih. Ini masih mendingan sih. Masih ada rasanya. Yang rame rempah masih gurih, rempah-rempahnya juga kecium baunya. Cimolnya kita coba matang nggak? Belum? Nah, sahabat kuliner, mie udah saya habisin. Pedes banget, kurang kenyang, tapi pas saya tahu harganya jadi kenyang saya. Oke, ini tadi kita sudah tiriskan yang pertama. Karena kan ini dipintanya kan direbus ya. Dikukus atau direbus atau digoreng. Nah, kita nggak rebus. Yang ini kita cuman direndam. Ya. Syaratnya yang penting warnanya sudah berubah teksturnya dari yang sebelum pas packing. Setelah udah ini harusnya kira-kira udah cukup. Ini cukup lama 10 menitan. Saya udah ganti air. Kita masukin bumbunya. Nah sambil nunggu yang ini kurang lebih 2 menit. Kita buka yang ini. Ini kita yang cilok kuah. Mungkin ini nggak pedes ya harusnya. Nah bumbunya dia ini pasta gini ya. Mie pada umum konvensional dia harus mie terendam air. Ya bener nggak? Coba dipikir-pikir. Nah kenapa? Karena mie-nya itu harus direndam biar rata lembeknya. Tapi setelah saya analisa, setelah saya buka dan kita coba, mie-nya Asiap ini itu beda teksturnya. Lebih cenderung gampang lembek, kayak mie telur gitulah kurang lebih. Mungkin saya rasa mie-nya harusnya lebih baik daripada mie pada umumnya. Harusnya ya, saya juga belum melihat komposisinya. Tipsnya, mie Asiap ini nggak perlu sampai penuh, sampai mie-nya tertutup. Karena kalau mie sampai tertutup dia sampai atas sini karena mie-nya tinggi kan. Ya, nggak usah tertutup, kasih bawah nanti sekitar 1 menit 2 menit dia akan lembek baru kita aduk-aduk. Makanya di dalam panduan cara bikinnya ini dia ada kasih tahu untuk setelah 3 menit diaduk karena yang atas biar turun, biar sama-sama lembek. Itu tipsnya. Jadi nggak usah khawatir harus penuh-penuh loh, sahabat kuliner. Itu penting karena mempengaruhi ke rasa. Sayang kan udah beli mie yang mahal-mahal ya memang harganya mahal tapi nggak maksimal. Sayang karena kalau ini kan bumbu semua. Kalau kue kebanyakan kita nggak bisa buang, percuma, sayang. Ya, nah untuk cilok tipsnya jangan direndam kayak ini. Ini saya lihat kurang matang. Menurut saya harus sesuai dengan instruksi dikukus, digoreng atau direbus. Kali ini kita akan kasih lihat hasil yang direbus. Airnya juga sama. Kalau saya tadi hitung airnya juga jangan terlalu penuh karena bumbunya airnya ini lebih dari 150 kalau ikut takaran. Oke, kita rebus sekarang ya. Nah, proses rebusnya ini, sahabat kuliner ini lagi saya rebus. Proses rebusnya ini kurang lebih 3 menit. Harusnya lebih cepat berubah. Nah, selama kita nunggu, kita cobain yang ini. Harusnya udah siap nih. Sebenarnya mie sih dibilang gak enak sih, enggak juga. Mie sih lumayan, cuman pas dibandingin dengan merek yang konvensional ya menurut saya sih lebih gurih yang konvensional ya menurut saya. Harganya ini sih yang jadi masalah sih. Harganya menurut saya terlalu tinggi. Saya nggak tahu apa karena ada reseller yang jual lebih tinggi atau memang dari brand ambassador tinggi, saya nggak tahu. Ini cilok ramen. Saya rasa airnya kebanyakan tadi. Setengah aja sih kayaknya. Soalnya ya itu kayak sama kayak tadi, kayak mie tek-tek tadi. Saya cuma berasa rasa pedesnya doang. Cilok kita coba. Saya rasa ciloknya sih kurang matang. Karena kita cuma seduh doang, kita nggak rebus ya atau kukus.
lumayan mateng. Tapi rebusnya 2 kali ya. Jadi kita rebus yang pertama, habis itu kita tiris, baru kita rebus lagi. Mungkin tipsnya adalah airnya terlalu banyak biar rasanya keluar. Ciloknya dikukus diseduh dengan cara yang kita coba. Udah cukup oke. Saya rasa masih 2 sih. Kita lihat secara general. Kita nggak cuma lihat dari mie-nya, kita lihat dari packingnya, kita lihat dari pengemasannya pastinya, kita lihat dari rasa dan kita lihat dari harga. Tapi secara general kita overall kita nilai ya 2 sih kalau dari saya. Rasa, harga, packing, nah itu penting. Packing itu penting loh. Nanti di akhir video ini, review ini kita akan kasih kesimpulannya ya. Nah, sahabat kuliner, ini yang udah habis kita rebus. Secara tekstur ini sih harusnya lebih matang ya. Kita rebus kurang lebih 3 menit. Cuman ya jadi masalah ini kan namanya mie instan dengan harga yang cukup mahal. Tapi kok jadi ribet? Menurut saya sih ribet ini. Kita harus kukus dulu atau apa. Tapi oke lah, kita coba ikutin. Mungkin dengan nama besar dari brand ambasadornya, mungkin ada sesuatu yang unik, kita coba. Air panas. Tadi sesuai pengalaman kita tadi, kita pakai air setengah aja. Kita coba, mungkin lebih gurih, lebih rasa. Kita masukin bumbu. Nah, sekarang saatnya makan lagi. Nah, yang ini rasanya oke nih. Kuahnya setengah. Enak. Yang ini enak. Kuahnya enak. Kuahnya ya. Untuk rasa oke nih. Kita cobain cilok. Kalau direbus, dia kenyal sampai dalam, jadi empuk. Kalau tadi diseduh, dia dalamnya masih keras. Pada akhirnya, semua yang kita review itu selera. Cuma yang kita ngomongin apa adanya dari sudut pandangnya kita gitu loh masing-masing. Tapi pada akhirnya kita serahin ke semua sahabat-sahabat kuliner kita yang sudah cerdas-cerdas. Kan kita ngomongin general, kita nggak ngomongin rasa doang. Saya belum kasih tahu loh, kenapa harganya bisa mahal. Ada alasannya dan rahasianya. Ya, sebelum itu saya minta kameramen cobain dulu. Ayo, Pak kameramen. Oke. Sampai sini reviewnya saya dan kita sekarang mau bahas mungkin rahasia kenapa dia mahal. Oke, sahabat-sahabat kuliner, setelah hasil dari kita cobain semua 4 rasa dari brand Asyap, kita bisa simpulkan nih. Menurut saya rasanya sih oke. Kalau kita lupakan namanya packing, kita lupakan namanya harga, rasanya oke. Mungkin dari 5, 3, 4, 5 masih bisa dapat. Ya, cilok yang terakhir direbus tuh enak banget. Untuk yang review, menurut saya ya, yang review kemarin tuh yang katanya hambar, saya rasa bukan mie yang hambar, cara buat yang salah, terlalu kaku. Nah kebetulan Indra Eskom ini kan ahlinya di kuliner. Saya udah tahu kurang lebih takaran sekian dengan air sekian. Jadi setelah kita coba, oh ternyata airnya jangan terlalu penuh sesuai dengan tanda yang di kemasan itu. Untuk harga, kenapa harganya mahal? Menurut saya, secara packingan standar banget ya. Jauh standar banget tuh pasti UMKM menurut saya. Harganya mahal karena dari AHA-nya itu loh. Brand ambasadornya bikin mahal. Menurut saya ya. Karena kalau untuk rasa ini ya kurang lebih di pasar mungkin 10.000 masih oke lah. Tapi karena ditempelin tuh mukanya si brand ambasadornya itu langsung melambung sampai 3 kali 4 kali lipat. Wajar sih. Which is kita sudah smart. Kita tahu dan kita yang menentukan duit kita mau beli silakan, mau coba silakan. Ya, saya Indra Eskom cuma membagikan tips-tipsnya dan kita review kenapa ini enak, kenapa ini enggak, kenapa ini mahal. Semoga bisa membantu. Nah, terakhir, kenapa harganya mahal? Kuncinya adalah brand. Karena brandnya diciptakan dan menurut market followernya sudah banyak. Makanya harga bisa mahal. Untuk sahabat-sahabat pelaku UMKM, sahabat-sahabat kuliner, pentingnya merek itu sudah terbukti. Ya salah satunya mie ini yang rasa standar tapi harganya tinggi. Nah, kita tawarkan kalau memang mau di branding, ya silakan hubungin ke kami, ke official kami. Kita akan bantu promosikan. Mungkin kita akan kerjasama. Tujuannya satu, UMKM Indonesia lebih baik lagi. Oke, sahabat kuliner, sekian video kali ini. Ingat selalu subscribe, like, dan komen video ini agar kita bisa memberikan banyak materi-materi, berikan banyak karya untuk mengenai kuliner yang bisa membantu sahabat kuliner. Ingat, selalu biasakan video ini ditonton sampai habis agar tidak salah tafsir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. See you. Bye.